Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PP2D ingin mempresentasikan media trainer yang telah kami buat. Di sini saya sebagai Aljas sebagai ketua, ada Mbak Fia sebagai anggota, Mas Krisna, Imam, kemudian Niko. Nama saya Niko Dwi Bagus Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari trainer kami, yaitu kompresor. Kompresor sendiri itu berfungsi sebagai pengompresian refrigeran melalui pipa discharge. Pipa discharge di trainer saya itu dibagi menjadi 2 jalur, yaitu ke kondensor dan ke HPG dan HPS. Untuk HPG itu hanya indikator tekanan tinggi, dan untuk HPS itu sebagai saklar. Bila mana tekanan terlalu tinggi, maka HPS akan mematikan sistem. Saya akan menjelaskan komponen selanjutnya, yaitu kondensor, di mana perlu diketahui kondensor pada meja trainer kami terpasang pada pipa discharge setelah kompresor. Untuk fungsi dari kondensor yaitu untuk membuang kalor dan untuk merubah wujud refrigeran dari gas menjadi wujud cair. Kemudian perlu kita ketahui refrigeran setelah dikompresi tentunya tekanannya itu sangat tinggi. Kemudian pada kondensor terjadilah proses kondensasi sehingga suhu dan tekanan pada kondensor itu menjadi sedikit lebih rendah. Kemudian pada meja trainer kami juga kondensor di sini proses kondensasinya itu secara paksa dengan bantuan kipas. Untuk apa? Untuk mempercepat proses kondensasi yang dilakukan oleh sistem. Saya Fiati Salama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian hand valve ini dan juga filter dryer. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya aliran yang dari kondensor, aliran refrigeran yang dari kondensor itu dialirkan menuju ke hand valve, yang mana fungsi dari hand valve sendiri itu untuk membuka dan menutup aliran refrigeran. Kemudian dari hand valve menuju ke filter dryer, yang mana fungsi dari filter dryer tersebut itu untuk menyaring kotoran. Mungkin saya akan mengulas kembali dari komponen-komponen yang telah dijelaskan oleh teman saya yang tadi, bahwasanya dari kompresor menuju kondensor. Jika aliran dari kompresor yang menuju ke kondensor lalu ke hand valve itu terdapat kotoran, maka kotoran tersebut akan disaring oleh si filter dryer tersebut. Okay, next, my name is Tabrato. Here I explain about ekspansi pipa kapiler. Terus dari menuju pipa filter dryer menuju ke ini pipa kapiler. Fungsinya pipa kapiler sendiri itu untuk menurunkan tekanan cairan refrigeran, yang dimana sebelum menuju ke evaporator itu harus ditentukan dulu panjangnya dan diameternya. Nah, diameternya sendiri itu menggunakan 260 cm karena kita menggunakan suhu laut. Nama saya Aljas, saya akan lanjutkan dari Mas Krisna. Dari pipa kapiler, refrigeran akan masuk ke evaporator. Nah, di evaporator sendiri berfungsi sebagai menukar kalor dari produk yang ada di dalam ini sehingga dibuang melalui kondensor. Evaporator kami menggunakan konversi secara paksa. Kenapa secara paksa? Karena di dalam evaporator ini ada kipasnya. Inilah konversi secara paksa karena evaporator kami dihembuskan ke dalam kabin melalui fan yang ada di dalamnya. Saat ini evaporator kami sudah mencapai suhu 1,6 derajat. Oke, baik, jadi dari evaporator sendiri kan ini refrigeran menuju ke LPG, low pressure gauge, ini untuk mengetahui tekanan rendah.
LPS low pressure switch untuk mengetahui saklar ini nih. Ketika saklar ini tekanan terlalu rendah, maka sistem akan mati. Dari keduanya mengalir ke hand valve. Hand valve sendiri itu untuk membuka dan menutup laju aliran refrigeran. Dari hand valve terus kemudian ke kompresor. Nah, begitupun sebaliknya, siklus berulang-ulang sampai suhu itu tercapai. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing anggota saya. Niko memasang kompresor, Aljas memasang evaporator, Mas Imam memasang kondensor, Husna memasang filter dan pipa kapiler, Pia memasang HPS, LPS, HPG, serta LPG. Serta untuk kelistrikan ditangani oleh Aljas dan Imam. Nah, untuk pengerjaan bending, swagging, dan lain-lain dikerjakan secara bersama. Untuk ketua mungkin udah baik karena sudah bisa mengkoordinasi di tiap bidang-bidangnya, kayak misalnya tiap pembagian part-partnya, partisi-partisinya yang harus dipasang apa aja, terus yang harus dikerjakan secara bersama apa aja, yang harus dikerjakan secara individu juga sudah bagus ditempatkannya. Ya udah, itu aja, cukup, sekian, terima kasih. Mungkin sedikit tanggapan untuk ketua kelompok saya, yaitu Mas Aljas, untuk sedikit lebih tegas lagi kepada anggota-anggota kelompoknya agar tidak ada yang meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, mungkin udah bagus juga karena udah bisa mengkoordinasi anggota-anggotanya dengan baik. Mungkin itu aja, makasih. Mungkin tanggapan saya bagi ketua kelompok saya itu ketua kelompok saya sudah baik untuk mengkoordinir anggotanya dan juga sangat patut diapresiasi lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam. Saya akan memberikan tanggapan kepada ketua kelompok kami, yaitu Mas Aljas, di mana Mas Aljas itu sudah sangat baik dan sudah memberanikan diri dalam memberikan tugas kepada anggotanya, sehingga pada saat pengerjaan juga berjalan secara lancar. Akan tetapi untuk kedepannya dalam pemberian tugas, Mas Aljas harus lebih berani mempertegas diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan atau kritik saran dari saya untuk ketuplak itu